Ya, shalom saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi Tuhan Yesus. Ya, kita memiliki kasih Bapa yang kekal, yang tidak berubah, ya, yang begitu luar biasa. Ya, lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Dan kita akan terus dalam perjalanan kita Bible study menjalani hidup berserah. Live a let go life. Live a let go life ya. Jadi hidup menjalani hidup berserah, bukan pasrah. Kita harus diingat ya. Bukan pasrah di pojokan gitu, diancam musuh, bukan ya. Tetapi hidup berserah, semua khawatir, semua gelisah di hati, khawatir di pikiran, stres di dalam tubuh kepada Yesus dan terima pemeliharaannya. Dan kita bersyukur ya, di bab yang lalu kita semua diajar fokus satu aja. Ya, bahwa jaga hati kita, gak usah gelisah. Ya, jaganya tadi ya, serahkan aja sama Tuhan. Ya, bukan urusanku Tuhan, urusanmu. Ya, sama-sama aja katakan ya, bukan urusanku, urusanmu. Kan mudah ya. Ya, perkatakan shalom. Minggu lalu kita dengar ya, oh ada suatu cuman perkatakan shalom aja. Karena shalom itu luas sekali, utuh, ya, peace of mind, kesehatan, kemakmuran dalam segala hal. Ya, jadi dalam Kristus fokus satu aja, jaga hati kita, perkatakan shalom. Tinggal di dalam shalom, jangan mau keluar-keluar lagi. Ya, jadi apa? Jadi solusinya menetap gitu. Nah, kita udah masuk di dalam bab yang ke-12 sekarang, bagian yang pertama. Ya, dengan judul Shalom juga ya, Shalom dalam hati nurani. Nah, ini Shalom kita udah tahu ya, bahwa itu tadi ya, peace of mind, pikiran kita damai, kesehatan, kemakmuran, utuh, luas. Ya, jadi fokus itu aja ya, hati kita Shalom. Nah, sekarang kita mau ini terus terang ya, ini salah satu ya, kalau mau dibilang ya, kebenaran yang paling memberkati saya pribadi ya, hati nurani, sama-sama kan hati nurani. Nanti jadi ada dua ya, ada hati nurani yang jahat, di Alkitab disebutnya ada hati nurani yang sempurna, murni, sempurna ya. Hati nurani jahat, nanti kita dengar. Hati nurani yang sempurna itu apa ya, saudara yang mendengar di di YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share, bagikan ya kabar baik, good news, Injil ya, tentang kasih karunia Kristus, Injil damai sejahtera, namanya juga Injil damai sejahtera ya, kepada semua orang. Dunia ini lagi nggak damai, nggak sejahtera ya, ada perang, ada pandemi, ada krisis keuangan ya, ada ajaran-ajaran yang salah, dan Tuhan itu adalah terang ya, memberikan kepada kita solusi. Puji Tuhan ya. Saudara, tadi saya katakan ini salah satu kebenaran yang paling pribadi saya, yaitu apa? Tadi hati nurani saya katakan gitu, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan bersama saya ya. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, sebelum jauh kan kita hari ini merayakan Jumat Agung ya, atau pas Paskah Yesus mati sebagai kita untuk kita. Ya. Nah, dia korban tuh, korban salah satunya juga 5 korban ya, korban bakaran, korban sajian, korban shalom, ya ada korban peace offering kan, korban penghapus dosa, penghapus rasa bersalah. Nah, itu udah dibayar semua, komplit. Ya, kita hanya memiliki keyakinan teguh aja bahwa sudah dibayar. Minggu lalu kita udah dengar, saudara boleh dengar, itu bagus sekali ya, yang minggu lalu juga ya, bahwa udah ada tanda terimanya. Lihat aja tangannya berlubang paku gitu ya, lambungnya bolong. Itu artinya apa? Udah lunas, saudara. Amin ya, sudah lunas sama sekali, komplit gitu. Jadi
sama-sama katakan teguh aja, teguh, kokoh, yakin. Kita cuman withstand tuh, berdiri teguh gitu. Nggak goyah sedikit pun. Ya, bahwa segala dosa kita telah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, surga udah menjadi rumah kita. Ya, kita nggak usah ragu bahwa kita ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Warga negara kita, warga negara surga. Kita dari surga, ya. Jadi kalau ini penting karena apa ya? Karena ternyata kita nggak kebal dosa kan? Nggak kebal dosa artinya gitu. Kita bisa gagal, masih bisa khawatir di bumi ini. Nah, tetapi kita tadi ya memiliki hati nurani sempurna gitu. Nah, ini yang ya, jadi kalau ada tuduhan dakwaan itu namanya hati nurani yang jahat kalau Alkitab bilang. Nanti kita baca, tapi ya kita pendahuluannya mantap dulu nih. Kita memiliki hati yang nurani yang sempurna karena korbannya sempurna. Nah, jadi satu-satunya dosa yang gak diampuni ya persisten menolak Yesus. Dan seketika saudara sudah percaya Yesus, sudah dimeterai Roh Kudus, ya gak mungkin ada dosa yang disebut misalnya menghujat Roh Kudus. Ada beberapa dulu orang-orang yang konseling sama saya, wah Pak, saya udah menghujat Roh Kudus katanya gitu. Nggak ada dosa yang nggak diampuni. Karena kita di bawah air terjun darah Yesus. Ya, jadi jangan mau diputar balikan juga. Kalau gitu enak dong bikin dosa. Nggak ada urusan. Dosa itu nggak ada yang enak. Kamu yang bilang enak. Dosa itu ya mungkin bisa sih kayak permen dalamnya racun, disalut permen luarnya gitu. Manis sebentar terus nggak enaknya lama. Belum lengketnya, belum kecanduannya, rusak kehidupannya atau keluarganya atau anak-anaknya. Nah kayak gitu-gitu. Ada konsekuensinya tentu saja. Ya, tetapi kasih karunia itu adalah satu-satunya, sama-sama katakan satu-satunya antidot atau obat penawar dosa. Luar biasa ya. Satu-satunya loh. Ya, karena Rasul Paulus juga bilang sebaliknya hukum Taurat ya malah membangkitkan dosa dalam dirinya. Nah, jadi hal ini menjadi benar-benar ada shalom di hati nurani kita tuh hanya karena hati nurani kita sempurna ya, karena korbannya sempurna, sama-sama katakan. Ya, jadi nggak apa-apa kita ulang dikit ya. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, kan terpisah dari Tuhan. Hati nuraninya menuduh dia. Dia takut, dia sembunyi. Ya, padahal ya Tuhan dirugikan ya, tapi Tuhan nggak bilang ini. Udah dibilangin malah dimakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya udah, mati deh lu, nggak gitu. Tuhan tetap cari Adam dan Hawa. Ya, di manakah engkau? Ya, Tuhan yang rugi sebenarnya karena hubungan rusak, karena semua yang dia persiapkan di Taman Eden buat manusia rusak. Ya, jadi korosi kan bumi ini. Nah, saudara yang utama, kenapa tadi saya ulang-ulang ya, hati nurani saya sempurna, korbannya sempurna. Jadi sekalipun ya, saudara kan ini Jumat Agung nih, kita sedang merayakan kematian Tuhan kan. Kalau ditanya semua orang nih sekarang saya tanya, sempurna nggak korban Yesus? Nah, sempurna ya, semua pendeta juga saya tanya sempurna. Sempurna artinya sudah lunas belum? Ya. Nah, masalahnya gini. Kita sebenarnya tahu nih kalau udah dibawa nih karya Yesus sempurna nggak? Sempurna. Lunas nggak? Lunas. It is finished. It is finished nggak Tuhan ngomong? It is finished. Paid in full. Dibayar lunas. Dibayar overpayment bahkan ya, lebih dari lunas. Nah, semua tahu. Tapi ketika hati nurani kita ini artinya gini, kalau kita dibayar lunas tapi kita nggak tahu, atau kita dikadalin gitu, nggak tahu. Nah, hati nurani kita tetap menuduh. Nah, itu masalah orang Kristen sebenarnya. Ya, tetap menuntut hati nuraninya. Lalu punya utang gitu. Hutangnya pada sudah lunas.
Ya, jadi ada jaga jarak. Nah, gitu ya. Nah, saya mau baca dulu dari buku ini. Bahkan penulis buku ini, Pastor Prince juga telah mengalami gini. Sebagai seorang percaya yang masih muda dan naif, polos ya, saya menyimpulkan bahwa saya telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni karena menghujat Roh Kudus. Pada saat damai sejahtera tidak lagi bersemayam di hati nurani saya, tidak ada jaminan bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh darah Yesus. Yang dirasakan ya, padahal lunas 2000 tahun yang lalu. Tapi hati nuraninya nggak ngerasa lunas. Nah, itu persoalannya. Ya, maka hati saya mulai gelisah dan saya jatuh dalam depresi. Siang dan malam, tidak henti-hentinya hati nurani saya menuduh saya melakukan dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni. Saya percaya saya akan masuk neraka dan tidak pernah memperoleh keselamatan kembali. Ini kesaksian benar ya. Saya mati-matian melayani Tuhan di gereja dan berkeliling area pembelajaran di Singapura untuk membagikan Injil kepada orang asing dan membawa mereka pada keselamatan sambil mempercayai bahwa saya sudah kehilangan keselamatan saya sendiri. Dengan penuh kesungguhan, saya berharap mereka dapat masuk surga. Dan saat Tuhan melihat mereka, Ia akan mengingat saya yang ada di dalam neraka. Tidak masuk akal bukan? Jelas tidak ada damai sejahtera di dalam hati saya. Saya juga tidak dapat berpikir sehat dan mulai disiksa oleh pikiran-pikiran jahat yang menghancurkan. Kehidupan alam pikiran saya tertindas setiap hari. Sehingga saya merasa sudah nyaris mengalami kejatuhan mental. Ya, artinya hampir gila. Ya. Nah, saudara, itu yang terjadi. Banyak orang Kristen kalau nggak paham mengalami yang seperti itu. Banyak. Ya. Jadi faktanya kita nggak kebal dosa, kita bisa gagal sebagai orang Kristen. Tetapi kebenarannya juga, kebenarannya bahwa hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya sudah lunas. Sudah lunas. Saya baca lagi nih 165 nih. Mengapa kita perlu memahami bahwa kita dapat menerima secara sah dari Yesus? Izinkan saya memberi suatu ilustrasi sederhana. Bayangkan suatu hari Anda memeriksa rekening bank dan di sana tertera saldo $100.000. Padahal terakhir kali memeriksa sisa saldo Anda hanya sebesar $50. Entah bagaimana ada $100.000 yang ditambahkan ke rekening Anda. Ya, jadi saldonya tuh dia lihat ada $100.050, ada 50-nya ya. Untuk sesaat Anda mungkin benar-benar bergirang, tetapi dapatkah Anda menikmati uang tersebut sepenuhnya bila tidak tahu bagaimana uang tersebut masuk ke dalam rekening Anda? Nah, akhirnya Anda mengetahui bahwa seorang teman baik Anda baru saja menerima warisan dan memutuskan untuk memberkati Anda dengan $100.000. Ngomong-ngomong $100.000 banyak juga ya, 1,5 miliar lah. Bagaimana perasaan Anda sekarang setelah mengetahui bahwa setiap rupiah yang ada dalam rekening Anda sudah sah menjadi milik Anda dan Anda bebas memakainya? Demikian pula sebelum Anda mengetahui apa yang telah dilakukan Yesus bagi Anda, ya, maka Anda tidak akan pernah memiliki damai sejahtera yang langgeng, yang kekal di dalam hati nurani. Inilah peristiwa yang tragis terjadi. Jadi ketika kayak tadi dia merasa melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, ya pokoknya ada gagal lah. Mungkin dia mengeluh atau apapun lah, berbuat yang nggak ini, jatuh. Nah kemudian kan menerima tuduhan, menerima dakwaan. Tapi kan benar Pak, didakwakan benar Pak Melki. Emang kamu melakukan itu kan? Benar. Tetapi sebenarnya udah ada pembayarannya. Nah itu persoalannya. Makanya, nah kita baca ya, saya mulai aja dulu dari Ibrani tadi ya. Ibrani 10 ayat yang ke-22 ya. Mik coba baca Mik. Sorry nih saya ya oke ya. Karena itu katanya, karena Yesus ya, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi tulus aja datang. Ya tapi kan nggak layak, kan dituduh. Tulus datang.
Nah, dituduh kan dari luar. Dituduh sama iblis atau sama orang yang terdekat. Wah, lu orang Kristen kayak gitu. Atau sama diri sendiri, aduh gue emang jelek. Nah, bisa begitu ya. Dan keyakinan iman yang teguh. Sama-sama katakan, keyakinan iman yang teguh. Apa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Nah, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat artinya apa? Menerima tuduhan, dakwaan. Hati nurani yang dibersihkan, yang murni apa? Yang sempurna, menerima. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tubuh aja dibasuh juga. Nah, tapi kan ini mulainya dari apa? Dari hati nurani, saudara. Ya, jadi coba sekarang kita makin meyakini ya, kalau hati nurani saya sempurna, kalau hati nurani ini jahat, pasti nggak ada shalom. Nah sayangnya gini, sayangnya ya. Jadi sayangnya banyak hamba-hamba Tuhan malah memberitakan ya khotbah-khotbah yang ingetin dosa gitu. Ya, atau membiarkan pendengarnya itu khawatir, takut, gelisah, nggak ada shalom. Itu persoalannya. Jadi malah dikhotbahkan, Roh Kudus mendakwa tuh, mengkonflik dosa, konflik. Saya dulu sering dengar tuh kalau di GPD itu. Menyadarkan akan dosa, mengingatkan dosa. Biar apa? Biar lu bertobat. Enggak, saudara. Hancur di situ. Itu yang kita harus benar. Makanya saya katakan kebenaran ini benar-benar sangat memberkati saya. Amat sangat gitu ya. Berubah akhirnya. Nah, coba ya Roma 8 ayat 35. Siapakah? Kemudian ini Paulus ya bilang, Paulus sampai bilang siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Tidak ada sesuatu pun yang demikian hebat yang dibuat anak-anaknya bahkan nih orang ini yang bisa menghapus semua pembayaran Yesus. Emangnya ada? Ada yang saudara dapat buat sedemikian besar atau sedemikian hebat sehingga menghapus semua pembayaran Yesus? Ada nggak? Ya makanya Rasul Paulus pakai bahasa retoris nih, saking dia mau apa ya, penekanan gitu. Pasti ya bahasa retoris itu bahasa pertanyaan. Siapa katanya yang bisa memisahkan diri kita dari Kristus? Ya jawabannya udah di dalam pertanyaan itu kalau retoris. Ya nggak ada gitu ya, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang ya dari luar semua. Ya. Bisa nggak katanya? Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Pakai pertanyaan, pakai majas atau ya pakai bahasa retoris ini. Jadi lu mau ngomong apa lagi? Apalagi katanya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan ini juga luar biasa kebenaran ini. Sama-sama katakan, Tuhan itu di pihak saya. Dan bukan melawan saya. Jadi nggak ada Tuhan itu menentang saudara gitu. Orang dia di pihak kita. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus. Kalau Tuhan masih mendakwa saudara, memburu dosa-dosa saudara, menghukum saudara, dia nggak adil terhadap Yesus. Paham nggak? Bapak nggak adil terhadap Yesus. Orang dia udah bayar. Ya Tuhan kenapa main bayar aja dosa saya? Ya itulah kasihnya. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Tuhan bayar. Bayarnya juga sampai mati. Matinya juga pakai disiksa. Makanya tadi dikatakan untuk ada pembersihan atau penebusan tubuh juga. Ya tadi kan matinya pakai disiksa habis. Itu untuk kita di dunia. Bilurnya ditelanjangi, diludahin. Dia apa lagi? Dipukulin, dimahkotai duri, dipaku. Semua untuk pembayaran kita di bumi ini. Jadi surga Pak, ya udah surga udah pasti. Ya, karena urusan dosa ketika dia bangkit,
Dia dibangkitkan oleh Bapa karena pembenaran kita. Kalau masih ada dosa sedikit yang nggak bisa dibangkitkan. Saudara, itu wah, luar biasa ya, hati nurani kita tuh jadi sempurna. Hati nurani kita bukan hati nurani yang jahat. Sama-sama katakan, hati nurani saya bukan hati nurani yang jahat. Terus orang khawatir, Pak, kalau besok saya bikin salah lagi gimana? Tetap saudara katakan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Bukan yang hebat, bukan saudara atau saya. Korbannya sempurna. Sama-sama katakan, korbannya sempurna. Makanya kita dapat berkata gini. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Harus absolut mutlak. Sama-sama katakan absolut mutlak. Ya kan kita belajar yang minggu lalu. Animis shalem. Sudah saya bayar. Saya yang bayar. Makanya kalau kita masih dihukum lagi, kan layak tuh, Pak. Kalau orang salah dihukum. Iya, layak. Tapi saya menerima, makanya dibilangnya datang ke tahta Tuhan dengan menerima rahmat tuh. Ya. Saya layak dihukum, tapi saya nggak terima hukuman. Itu rahmat namanya. Kalau kasih karunia, saya nggak layak terima berkat. Tapi saya nerima berkat. Jadi ketika saudara gagal, berdosa, atau apapun ya, manusia bisa aja gagal. Ada konsekuensi horizontal, ada lah. Saudara bisnis punya utang, nggak bisa bayar, ya ada konsekuensi kan sama hubungan. Tapi secara vertikal nggak diperhitungkan, saudara. Jangan kaitkan dengan dihukum. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Masalahnya saudara di dalam Kristus seterusnya selamanya, bukannya on off, selama-lamanya continue, yang nggak bisa dihukum lagi. Enak dong bikin dosa. Nah, jangan bolak-balik ke situ, saudara. Dosa itu nggak enak. Enak, Pak. Berzina tuh enak. Ya sok aja tanya, buka googling. Ya, kalau udah kecanduan, biarpun kaya, banyak duit, artis, jatuh dalam kehidupan perjinan. Terus terikat, terus nggak ada jalan keluar. Keluarganya hancur, anak-anaknya hancur. Ya, nggak enak, saudara. Kecanduan direhab misalnya, apalagi kalau narkoba, semualah. Saudara paham? Ya, tidak ada lagi penghukuman tuh artinya apa? Ya, nggak ada, ya. Jadi nggak benar kalau kita diinget-ingetin Tuhan memburu dosa. Amin. Ya, dan saya pribadi ketika memberitakan kasih karunia dan mulai gereja GCB ini, ya tahun 2013 mulai ya. Tapi sebelumnya kan saya mau minta kan di bawah sinode yang sebelumnya saya pendeta muda memang ya. Sinode bilang ya harus disidang dulu. Oh, saya bilang ya boleh, bagus. Ya, saya mau. Tolong Pak, kalau saya ada kesalahan, ya diberitahu. Pokoknya saya nggak mau sesat, nggak mau nyesatin diri saya sendiri, istri saya, anak-anak saya, apalagi orang lain. Nah, singkat cerita, sidanglah. Ya, belakangan saya tahu yang bagian nge-shoot bilang, Pak Melki sebelum datang tuh udah bilang gini, habis dia. Semua ngomong habis. Nah, kemudian saya ceritakan tentang kasih karunia karena diberi kesempatan. Ya udah Pak Melki ceritain. Ya saya ceritain dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, saya ya ceritain lah semua. Ya, saya memiliki kebenaran hadiah, kebenaran Kristus, Yesus sudah bayar lunas, semua yang seperti tadi kita dengar. Nah, kemudian selesai. Ya saya tanya dong, ya Pak, yang sidang ini kan bagian teologi ya. Ya, ada timnya, ada 4-5 orang. Dibilang saya doktor, STT begini, ya. Nah, kemudian bagian hukumnya bilang ini, Pak Melki ini apa? Oh, itu buku tata gereja. Ya, saya sebut sinodenya. Ya oke Pak, saya salah pasal yang mana Pak? Ini, dibuka ya pasalnya.
Nah, kira-kira gini, dosa yang masa lalu diampuni, dosa yang sekarang harus diurus sendiri, harus ada jadi sanctification, penebusan, justification, dan glorification. Jadi ada 3 tahap. Saudara betul, saudara selamat katanya cuma-cuma, gratis. Tapi dalam kehidupan kekristenan, saudara bertemu masuk di pengudusan. Menguduskan diri disebutnya, harus menguduskan diri. Nah, kemudian Pak, saya tanya dong. Jadi saya salah di situ ya. Saya bilang saya dikuduskan, situ bilang saya harus menguduskan diri baru bisa glorifikasi ya, dimuliakan. Iya. Nah, saya bilang ini, itu pasti ada ayat itunya Pak, ada ayat backupnya. Bukunya di tangan dia, buku tata gerejanya. Dan saya, Roh Kudus bilang ini, ya, tanya ada ayatnya pasti itu, ada ayat backupnya kan, dalam kurung. Oh ya ada Pak. Nah, silakan baca Pak. Nah, kemudian dia buka, baca, ternyata Ibrani 10 ayat 10. Kita bisa buka ya. Oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Nah, ya kan? Jadi saya tanya, Pak, tadi pasal di tata gerejanya harus menguduskan diri. Nah, ini ayat Ibrani 10 ayat 10, Bapak tadi baca sendiri, katanya dikuduskan. Jadi apa di? Ketika saudara dihadapkan kata kerja kudus, apa di? Saudara mau jawab apa? Diam saudara. Akhirnya saya diamin aja juga. Singkat cerita ya, bahwa akhirnya saya bilang, Pak, kalau ini bolpen misalnya kudus, kan nggak boleh ada cacat 1/1000 mikron pun kan, harus kudus, tidak boleh ada cacat. Oh iya, setuju. Nah, kalau kita anggap aja sekarang kan kita kan sama nih sinodenya, sesuai tata gerejanya. Gimana Pak? Di sini siapa yang sudah menguduskan diri dan kudus? Nggak ada yang bisa jawab. Semuanya nggak ada yang tunjuk tangan. Gimana kalau pemimpin-pemimpinnya? Gimana kalau seluruh sinode ini semua mungkin bisa tunjuk satu orang yang telah menguduskan diri dan kudus? Hening saudara. Tidak ada jawaban. Ya, singkat cerita akhirnya pemimpin sidang membalikan ke saya. Kalau Pak Melki gimana? Saya Pak, saya nanti sore Yesus datang nih. Ya. Disorot ribuan watt saya berdiri di hadapan Tuhan. Disorot ribuan watt. Tidak boleh ada noda, tidak boleh cacat, tidak boleh kerut. Harus kudus 100%. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa perut atau serupa dengan itu. Hanya karena darah Yesus Pak. Langsung ini. Akhirnya singkat cerita saudara lihat ya, bahwa ketika kita memperkatakan kita dikuduskan, itulah kebenaran saudara. Ya, dan tadi Ibrani 10 katakan apa? Satu kali, sama-sama katakan satu kali dan untuk selama-lamanya. Once and for all. Berarti apa? Dari segi waktu itu sempurna, for all, untuk selama-lamanya. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 2-nya dikatakan apa? Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kan once, sekali untuk selama-lamanya. Ini disandingkan dengan korban-korban orang Yahudi yang harus setiap hari atau setiap tahun bawa korban. Ya. Kalau dibilang kalau hanya sekali dan untuk selama-lamanya, ya, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Kalau satu kali untuk selama-lamanya, kita beribadah tanpa sadar akan dosa. Dan setelah disucikan, sekali untuk selama-lamanya. Dan jangan tuntutannya dibalik ke kita. Enggak ada saudara. Ternyata tidak ada satupun yang saya tahu di sinode yang lalu deh. Saya percaya juga di mana-mana lah ya. Enggak ada orang yang berani bilang ini, saya dengan perbuatan saya sendiri saya kudus gitu. Saya telah menguduskan diri dan saya kudus. Nggak ada saudara, nggak ketemu. Ya, hanya Yesus. Ya, tidak sadar lagi akan dosa-dosa. Artinya apa? Dosanya ada nggak? Ada.
Tapi kesadaran akan dosa ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi gini ya. Ini kelihatannya sangat sukar ya untuk kita terima. Tapi kita harus katakan, sekalipun kita sedang jatuh, gagal, kita berkatakan bahwa hati nurani saya sempurna, sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna, karena korbannya sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya sekali lagi nih saya baca sekarang Roma 8:32-39. Rasul Paulus penulis 2/3 Injil, 2/3 surat-surat perjanjian baru Rasul Paulus yang tulis, bukan nih. Ya. Dan dia itu rasul yang diajar Yesus dari kebangkitan. Jadi sudah selesai. Kalau yang rasul yang lain kan Tuhan Yesus masih membicarakan hukum Taurat. Setelah salib kasih karunia, dan Rasul Paulus adalah rasul yang menerima pewahyuan dari Yesus yang sudah bangkit. Luar biasa ya, luar biasa. Makanya dia bilang gini, saudara perhatikan ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi ingat ya, majas retoris, artinya jawabannya udah ada di dalam pertanyaannya. Berarti apa? Bapak nyerahin Yesus, anak yang dikasih sebenarnya, tapi diserahkan. Makanya Rasul Paulus nanya, bisa nggak? Mungkin nggak dia tidak mengaruniakan segala sesuatu, berarti segala hal kepada kita, ditahan juga gitu. Berarti kalau misalnya keuangan ditahan, berarti keuangan itu lebih tinggi dari nilainya Yesus dong. Makanya Rasul Paulus dengan yakin berkata, kan nggak mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kamu, Melki misalnya gitu, atau siapapun saudara sebut. Ya, siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya nggak perlu dijawab, siapa? Nggak ada. Allah, apa yang namanya? Ya satu-satunya Tuhan mau gugat lagi? Ya nggak mungkin. Makanya dia bilang, yang membenarkan mereka, orang Tuhan membenarkan kok. Jadi kalau ketika saudara bilangin, aduh Tuhan, saya orang berdosa, saya orang gagal, saya orang gini. Saudara nggak di alam, saudara. Tuhan bilang, dosa gue udah nggak lihat. Tuhan udah lupa dosa dan kesalahan kita. Itulah makanya hati nurani saudara shalom. Hanya satu-satunya shalom itu ya hanya karena pengorbanan Yesus nih. Siapa yang akan menghukum mereka? Tadi kita baca di ayat 1-nya. Sekarang tidak lagi penghukuman. Yang bisa menghukum Tuhan. Masa Tuhan selamatin tapi dihukum? Nggak masuk akal kan, kata Rasul Paulus ya. 38. Kristus Yesus yang telah mati, orang dia udah mati dihukum. Masa sekarang dia hukum kamu? Gimana sih? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Nah, artinya udah mati, bangkit. Kenapa? Karena pembenaran saudara. Ayat yang lain katakan gitu. Tuhan Yesus nggak bisa bangkit kalau saudara masih ada dosa sisa yang nggak ketebus gitu. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, artinya dia yang naik ke surga, yang mendudukan kita tuh ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara, kalau saudara berkata Tuhan menghukum, Tuhan mengizinkan celaka, Tuhan kasih penyakit, Tuhan melakukan hal yang buruk-buruk, saudara sama aja menghina saudara. Makanya Rasul Paulus bilang, dia kan pembela, dia kan mati buat kamu. 35, tadi kita udah baca ya, siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Nggak ada. Kembali lagi ya, majas majas tuh ya apa, kalimat retoris ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kelanjangan, bahaya atau pedang, ya bahkan hal-hal ancaman lah dari luar. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi di dunia ini kan kita bukan dari dunia ini. Ya semua orang membenci, ya biarin aja. Ya. 37, tetapi dalam semuanya itu, ya, ini janjinya, di dalam semua ancaman sekeliling itu, enak aja tuh orang Kristen, dibenci kan. Ya makanya Yesus bilang ini, saya dibenci sama kamu orang Farisi, ahli Taurat. Saya salah apa sih? Apa sih perbuatan baik yang saya lakukan sehingga kamu mau bunuh saya? Bingung juga sebenarnya.
Ya, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kita harus sadar, hati nurani saya sempurna karena kasih Allah begitu besar dan nggak berubah. Ya, kita pasti menang terhadap semua. Makanya saya selalu bilang, ketika kita dikuduskan, dipisahkan, kita dipisahkan dari kemiskinan, dari penyakit, dari wabah, dari bencana, dari semua yang buruk di dunia ini. Dipisahkan, saudara, di dalam Yesus. Makanya Paulus akhirnya bilang gini, sebab itu aku yakin. Nah, yakin inilah berdiri teguh. Ya, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang dan yang akan datang. Artinya sampai kita hidup nih, sampai selama-lamanya, ya, atau kuasa-kuasa lain, ya, sampai disebut ya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Yang di atas, yang di bawah, ya iblis semua ya, mau yang di atas, ya, apalagi Tuhan tadi kan juga di bawah. Atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk diri kita sendiri, saudara. Nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara nggak akan salah sama sekali kalau saudara bilang hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, jangan mau percaya, ya jangan mau dicampur-campur lagi gitu, saudara. Nanti Tuhan pembela, nanti Tuhan mengasihi. Katanya Allah itu kasih, tapi Dia juga menghukum. Dia juga mengizinkan yang buruk. Dia juga di belakang bencana, wabah, tragedi. Saudara, itu namanya Allah skizofrenia namanya. Sama aja saudara nuduh Dia sakit jiwa, saudara. Itulah percampuran. Ya, tapi kita menerima kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya. Roma 5 ayat 1 katakan gini, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Artinya iman, tanah yang terbuka, menerima ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup damai sejahtera dengan Allah, continue nggak? Continue. Hati nurani saya sempurna, sempurna. Makanya hati nurani yang jahat itu tuh ya, aduh, kalau kadang-kadang saya kalau lihat film misalnya apa tuh ya, drama Korea gitu ya, itu orang itu memiliki budaya ya, menunjukkan bahwa dia tuh orang salah gitu. Oh, saya yang salah, kayaknya rendah hati gitu. Emang saya ini bodoh, saya ini gini. Saudara nggak hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu makanya dikatakan, udah terima aja dengan iman, udah terima aja dengan teguh. Hati nurani saya sempurna, sekali lagi katakan, karena korbannya sempurna. Jadi oleh Dia, bukan oleh saudara. Ya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Itu kasih karunia cuma-cuma. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri tuh. Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Siapa yang layak? Yesus. Haleluya. Agak panjang ya, saya tutup dengan kesaksian yang saya baca dari buku ini lagi ya, saudara perhatikan nih. Dilepaskan dari kecanduan narkoba. Jadi kalau orang bilang kasih karunia ini adalah izin berbuat dosa, terbalik saudara. Steffi, seorang jemaat gereja kami membagikan perubahan besar-besaran yang menakjubkan berikut ini. Ia mengalami setelah pemahamannya menjadi kokoh tuh ya, kokoh bahwa ia dibenarkan oleh karena kepercayaannya di dalam Yesus Kristus ya. Kebenaran hadiah. Ya, saya putus sekolah di usia 13 tahun dan mulai mengkonsumsi narkoba. Saya bahkan bisa hidup mapan dan dengan menjualnya, jadi pengedar di klub malam. Sejak umur 16, saya mulai keluar masuk penjara karena masalah narkoba. 13, 16 ya, masih muda sekali. Saya sering marah terhadap diri saya sendiri apa yang terjadi. Ya, saya pernah beberapa kali mencoba untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Tetapi dalam waktu setengah hari saya sudah menyerah. Saudara tahu, saya melayani narkoba pernah. Kalau udah sakau, mereka nggak tahan. Ya, kemudian seorang teman mengajak saya ke gereja New Creation, gereja ciptaan baru. Dengan itu mengubah saya selamanya. Setelah beberapa kali beribadah di sana, suatu pagi saya terbangun dengan pikiran jernih, dia bilang. Akhirnya saya menyadari bahwa setiap kutukan telah diangkat dari hidup saya. Saya tidak perlu menjalani hidup terkutuk yang dahulu saya pikir menjadi takdir saya.
Saya telah menemukan kasih karunia. Dengan pencerahan baru ini, ya pewahyuan yang baru, saya berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk mengatasi kecanduan saya. Setiap kali saya merasakan dorongan untuk mengkonsumsi narkoba, ya sakau ya, saya berkata, saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Cuma bilang begitu. Saya juga berkata kepada diri saya sendiri untuk tidak mengandalkan kekuatan pikiran pribadi atau tekad pribadi. Saya berkata kepada Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan, tetapi Engkau sanggup. Awalnya kecanduan saya bertambah parah. Saudara, dalam perjalanan kasih karunia, dengar ya. Ketika kita bilang, Tuhan saya nggak sanggup, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna, karena korbannya sempurna. Mungkin aslinya kita keluar. Artinya apa? Tambah parah dibilang tadi. Ya. Namun, nah ini kata kuncinya. Saya terus berdoa. Saya terus berkata kepada Tuhan bahwa saya benar-benar tidak tahu caranya. Lord, I cannot. Tetapi saya tahu saya mengandalkan Kau. But you can. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Suatu hari, obat yang biasanya saya konsumsi habis. Saya merasa putus asa dan khawatir membahayakan efeknya ketika tubuh saya ketagihan. Sakau. Ya, namun setelah 2 minggu saya tidak menunjukkan jalan ketagihan sama sekali. Saya dilepaskan dari kecanduan narkoba secara ajaib. Itulah perubahan dari dalam keluar oleh kasih karunia. Hari ini saya hidup berbahagia, menikah, memiliki 2 anak, dan diberkati dengan usaha yang berkembang. Itu namanya restorasi. Terima kasih Pastor Prin, Anda menyampaikan pesan tentang tidak adanya penghukuman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Saudara katakan, amin. Itu benar-benar saya butuhkan. Saya saat bergulat dengan kecanduan. Saya bersyukur dari hati yang terdalam karena mengetahui bahwa Tuhan tidak menyayangkan putranya demi saya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Ya, saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi tanpa juru selamat saya. Tuhan Yesus, terima kasih, Aba Bapa saya. Ya, saudara, suatu kesaksian yang luar biasa. Amin. Ya, kasih karunia bukan izin berbuat dosa. Kasih karunia adalah solusi. Ya, obat penawar dosa. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya baru mendengar kabar yang seperti ini. Kabar yang luar biasa baik. Dan saudara mau percaya karya Yesus, saudara bisa ikuti saya berdoa. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anakmu yang Kau kasihi. Dan sekarang saya terima shalom-Mu di dalam hati nurani saya. Hati nurani saya sempurna karena korban-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sudah diselamatkan. Saudara bisa lihat di dalam YouTube. Saudara bisa kontak untuk ikut beribadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus memberkati.